Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Salusan Azhara. Pada sore kali ini, saya akan menyanggah tim pemerintah mengenai mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelumnya, mari kita garis bawahi kata-kata yang memang perlu untuk didefinisikan, yaitu influencer. Influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Di era saat ini, teknologi adalah makanan setiap hari manusia, termasuk juga penggunaan media sosial. Di Indonesia saja, total populasi warga Indonesia adalah sebanyak 274,9 juta jiwa. Pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta jiwa. Artinya, jumlah penggunaan media sosial di Indonesia setara dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021. Angka ini juga meningkat 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan tahun lalu. Segala hal dan aktivitas kebanyakan akan dilakukan secara online, seperti belanja online, absensi online, dan lain-lain. Hal yang sedang kita perdebatkan kali ini adalah dilarangnya penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Perlu ditegaskan kembali bahwa saya tidak setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa influencer dilarang untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Karena jika pemerintah menggunakan influencer, pemerintah bisa secara mudah untuk mensosialisasikan kebijakan. Karena hal ini bisa dibilang mudah dan praktis untuk diterima masyarakat. Berbeda jika pejabat publik menggunakan para ahli untuk mensosialisasikan kebijakan. Biasanya, masyarakat awam akan merasa acuh tak acuh pada hal yang disampaikan oleh ahli. Berbeda jika menggunakan influencer. Masyarakat awam akan cenderung tertarik dan ingin tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga, dari alasan yang saya sebutkan tadi, akan mencapai tujuan, kebijakan pemerintah akan cepat tersosialisasikan dengan cepat dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Karena masyarakat Indonesia yang lebih cenderung menggunakan media sosial, bisa kita lihat di zaman sekarang sangat sedikit masyarakat yang membaca koran ataupun mendengarkan radio. Oleh karena itu, saya akan menyanggah tim pemerintah dengan 3 argumentasi saya, yaitu yang pertama, mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan, dan yang kedua, bagaimana mosi ini dapat menyelesaikan masalah, dan yang ketiga, mengapa mosi ini benar untuk diterapkan. Kita akan masuk kepada argumen saya yang pertama, yaitu mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan. Karena dengan menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah bisa lebih mengurangi biaya dibandingkan dengan menyewa para ahli. Tadi, tim pemerintah mengatakan bahwa mensosialisasikan kebijakan pemerintah adalah sepenuhnya tugas pejabat publik. Itu adalah hal yang tidak tepat karena memperkenalkan atau mensosialisasikan suatu kebijakan pemerintah adalah tugas seluruh masyarakat, termasuk para influencer yang merupakan masyarakat juga. Kita bisa melihat contoh kasus seperti kebijakan vaksinasi COVID-19 yang digemborkan oleh para artis atau public figure seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan lain-lain. Hal ini akan membuat masyarakat berpikir, oh ternyata tidak apa-apa ya divaksin, buktinya Raffi Ahmad saja divaksin tidak terjadi apa-apa. Maka dari itu, penggunaan influencer bisa membawa pengaruh baik di masyarakat. Argumentasi saya yang kedua yaitu bagaimana mosi ini dapat menyelesaikan masalah. Tadi tim pemerintah mengatakan mensosialisasikan kebijakan pemerintah akan menghasilkan hal yang buruk karena kurang ahli di bidangnya. Hal ini juga tidak tepat karena banyak para influencer yang mempunyai pendidikan tinggi dan pandangan yang baik di masyarakat. Pemerintah juga bisa memilih-milih influencer yang memang ahli di bidangnya. Seperti menggunakan Arafah Rianti sebagai duta olahraga yang memang Arafah sangat menyukai olahraga. Di antaranya adalah mendaki. Menggunakan influencer sebagai cara untuk mensosialisasikan kebijakan juga merupakan hal yang tepat karena lebih praktis dan membuahkan hasil yang menyeluruh. Argumentasi saya yang ketiga yaitu mengapa mosi ini benar untuk diterapkan. Karena jika pemerintah menggunakan influencer, tadi tim pemerintah mengatakan bahwa reaksi masyarakat merupakan hal yang penting. Jika pemerintah menggunakan influencer, reaksi yang diberikan oleh masyarakat akan lebih besar dibandingkan menggunakan para ahli.
Kita juga mengacu kepada perkataan Menkominfo Johnny G. Plate ya saat jadi pembicara dalam acara CNN. Beliau mengatakan bahwa menggunakan influencer bukan hal yang salah karena mereka terpercaya dan teridentifikasi. Komunikasi harus bisa ditingkatkan agar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, jika kita melihat poin-poin yang saya sebutkan tadi, menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah bukanlah hal yang buruk, karena masyarakat akan lebih mudah percaya dan rasa ingin tahunya lebih tinggi kepada influencer dibandingkan dengan para ahli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.